5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, perhatikan dua gambar di berikut ini. Di gambar ini merupakan penampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang ada di Bali merupakan buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah merupakan salah satu penampakan alam buatan. Sedangkan Gunung Sinabung merupakan salah satu faktor alam. Anak-anak sekalian, masih banyak contoh penampakan alam dan buatan di sekitar kita. Contoh penampakan alam antara lain dataran tinggi, pantai, dan danau. Contoh kenampakan buatan antara lain waduk, pelabuhan, dan pemukiman penduduk. Anak-anak sekalian, ternyata terdapat banyak sekali penampakan alam dan buatan di sekitar kita. Bahkan banyak sekali penampakan alam maupun buatan yang dijadikan sebagai tempat wisata yang menarik. Salah satunya kebun teh yang di Puncak Bogor. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak di 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki lereng Gunung Gede Pangrango dan sebagai besar merupakan dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini merupakan nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan keemasan ini menjadikan Puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki lereng Gunung Gede Pangrango, udara di kawasan ini menjadi sejuk, bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak terdapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Anak-anak sekalian, berdasarkan data tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, di mana lokasi Puncak berada? Kawasan Puncak termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, kapan perkebunan teh kawasan Puncak dibangun? Perkebunan teh kawasan Puncak dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda.
3. Apa saja perkebunan yang bisa kita temui di kawasan puncak? Di kawasan puncak dapat kita temui perkebunan teh, perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Anak-anak sekalian, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Diperlukan persatuan dan kesatuan dalam mengolah sumber daya alam agar dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Bersatu untuk Indonesia makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki keunikan. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensial alam yang luar biasa. Setiap daerah Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama saling mengisi untuk mengelola sumber daya alam hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat sekitar tentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Anak-anak sekalian, berdasarkan uraian tersebut, dapat kita tahu manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Di antaranya, pengelolaan sumber daya alam menjadi maksimal, hasil sumber daya alam tersebar secara merata, dan kemakmuran masyarakat meningkat. Kemudian, hal-hal yang dapat jadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Antara lain, pengelolaan sumber daya alam kurang maksimal, sumber daya alam tidak tersebar secara merata, dan kemakmuran masyarakat suatu daerah menurun. Contoh dua daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda, antara lain Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri yang menjadi tempat produksi pupuk dan listrik, namun kurang dalam hal pertanian. Sedangkan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu sumber daya alam sektor pertanian. Dengan persatuan dan kesatuan, kedua daerah ini dapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, hingga kemakmuran masyarakat di kedua daerah tersebut dapat meningkat. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 5, subtema 2, dan pembelajaran yang keempat. Untuk memuji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal setelah video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terima kasih.